di sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior. Banyak yang sering merasa tenang jika sudah menjaga pola makan dan rutin beraktivitas di usia senja. Tapi tahukah Anda, merasa sehat belum tentu menjamin Anda terbebas dari ancaman penyakit. Bayangkan, seorang yang seumur hidupnya rajin berolahraga, hasil cek medisnya pun selalu bagus, terlihat sangat bugar, tanpa keluhan. Siapa sangka, serangan jantung datang tiba-tiba. Bahkan, hingga mengharuskannya berbaring di meja operasi untuk tindakan bypass. Dadanya dibedah untuk mengatasi banyaknya sumbatan di pembuluh darah jantung. Inilah fakta. Penyakit jantung bisa datang diam-diam, mengintai di balik tubuh yang terlihat kuat. Apalagi para lansia, pensiunan, warga senior yang harusnya lebih memperhatikan kesehatan tubuh. Ayo, jangan lengah. Teruslah dengarkan sinyal tubuh sekecil apapun. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Ya, terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat kita semua ya. Terlihat bugar, belum tentu tubuh Anda sehat semua. Itu harus didukung oleh pemeriksaan kesehatan juga ya. Dan hari ini bersama kita sudah hadir 2 orang praktisi kesehatan. Ada Mbak Preti dan juga Bang Paidon. Dan juga tentunya seorang narasumber yang hadir ingin bercerita seputar masalah kesehatannya. Dan tentunya mau mendapatkan solusi agar bisa lebih sehat lagi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut pemirsa, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa Go Healthy, berikut info sehat untuk Anda. Memaksakan olahraga melewati batas kemampuan picu gangguan jantung. Nah, bagaimana dan apa pendapat Bang Paidon? Ya, terima kasih Mas Adit. Memang betul bahwa memaksakan olahraga melewati batas kemampuan itu bisa memicu gangguan jantung. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berolahraga melebihi batas kita. Bukan tidak boleh sama sekali. Tapi semuanya harus ada perhitungannya. Ya, artinya pola hidupnya harus sehat. Kemudian waktu istirahat juga harus cukup. Hindari makanan-makanan, minuman berenergi terlalu banyak. Karena faktor-faktor di luar itu bisa memicu masalah tadi. Nah, sebetulnya kalau untuk tujuan sehat, kita harus mengingat bahwa ada yang namanya heart rate atau denyut jantung ya. Itu seharusnya ada batasnya ya. Artinya batasnya dihitungnya begini, 220 dikurangi usia, maksimal 70% dari maksimum heart rate. Jadi misalnya nih, Mas Adit usianya 50, jadi 220 kurang 50, 170. Dari 170 itu kan maksimum tuh, kali 70%. Jadi sekitar 119. Jadi ntar boleh dihitung tuh, denyut nadinya sekitar 119 maksimal. Jangan lebih untuk kategori sehat. Tapi jika Anda untuk berprestasi, tentu silakan saja dengan catatan sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Kenapa? Sebab kalau orang berolahraga melebihi batas kemampuan, padahal pola hidupnya mungkin selama ini tidak sehat, ada risiko jantung itu ntar mengalami namanya kram, ya, berhenti jantungnya, ya, karena dia tidak mampu dipaksa berkontraksi melebihi kemampuannya, bisa kolaps. Atau mungkin tanda-tanda awalnya adalah mengalami namanya fibrilasi, jadi jantungnya seperti bergetar-getar gitu, gitu ya, di luar detakan normal.
Kenapa? Karena mungkin ada proses penyumbatan pembuluh darah yang sudah berjalan, kerusakan jaringan yang sudah terjadi, dan banyak faktor lainnya. Itu sebabnya sebaiknya kalau kita berolahraga, kenali dulu batas kemampuan kita, start slow, go slow, nanti boleh dinaikkan bertahap. Memang pada saatnya ketika kita sudah terlatih, lama-lama kemampuan jantung kita naik. Misalnya nih, Mas Adit sudah rutin, pemirsa Anda sudah rutin olahraga. Tadinya misalnya maksimum heart rate-nya itu 119 ya, dengan lari kecepatan 5 km per jam. Tapi ketika terlatih nanti, denyut nadi 119 itu bisa dicapai walaupun Mas Adit lari dengan kecepatan 8 km per jam, karena jantungnya sudah terlatih. Jadi sebaiknya sekali lagi ingat kalau olahraga itu harus hati-hati dan ingat batasan-batasannya. Oke, ya. Terima kasih informasinya Bang Paidon dan pemirsa. Tentu saya mau langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Beliau adalah seorang jurnalis olahraga. Langsung saja kita sapa Bang Coki Sihotang. Apa kabar Bang? Baik ya. Genggaman tangannya ini loh pemirsa ya. Sepintas tentu kita berpikir Bang Coki ini seorang jurnalis olahraga. Penampilannya bugar. Apa iya menyimpan cerita seputar masalah kesehatan? Nanti kita bahas ya Bang ya. Tapi yang jelas saya mau tanya, Abang sudah cukup lama jadi atau menulis artikel olahraga? Ya dari 2007 lah. Dari 2007 sampai sekarang ya Bang ya. Ini pasti banyak rekan-rekan Abang, juga keluarga tercinta dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan kita. Silakan disapa Bang Coki. Buat saudara-saudaraku, buat teman-teman, buat semuanya, salam sehat, tetap berolahraga. Oke. Bang Coki, sebelum pengambilan gambar tadi kita sempat dengar cerita kalau Abang tuh pernah mengalami yang namanya komplikasi serangan jantung Bang. Pertama kali Abang mengalami peristiwa itu kapan itu Bang? Saya itu pertama kali serangan jantung itu 2016. 2016 pertama kali. 2016. Dalam kondisi sedang apa itu Bang? Saya habis lari 10 kilo. Wow. Setelah lari, sini berat. Dada kayak ada Yang menekan gitu ya? kayak menekan. Gak berapa lama saya kolaps, jatuh. Keringat saya bercucuran. Ya, singkat cerita ya. Saya dibawa ke rumah sakit. Ada jantung koroner kalau kata dokter saat itu. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner, Dok. Pada saat diperiksa di sana ada tensi tinggi, gula darah tinggi Sudah atau pasti. kolesterol tinggi? Sudah pasti. Semua Ada. Sudah pasti. Oke. Terus saya disarankan itu untuk di kateterisasi. Ya saya abai aja. Kenapa abai? Karena setelah itu kehidupan normal aja Mbak. Saya nggak ada ngalamin apa-apa. Olahraga tetap jalan. Iya, iya. Sampai kemudian tahun 2025 pas Idul Adha saya kolaps lagi. Mas Adit, saya kolaps lagi, dibawa ke rumah sakit yang sama. Saat itu rumah sakit itu sudah ada teknologi kateterisasi. Oke. Nah, saya kemudian langsung di kateterisasi. Ditemukan ada berapa penyempitan? 11 Mbak, 11. 11. Yang paling kecil penyempitannya berapa persen, sampai yang paling besar itu berapa persen? Paling kecil itu 35, paling besar itu 97. Waduh. Di kiri kanan itu. Ingat gak? Dia bilang hasil kateterisasi itu semuanya. Semuanya? Di 3. Arteri utama. Aduh. Dari dokter nganjurinnya apa Bang? Ya, dia bilang dengan berat hati saya harus bypass. Karena kalau pasang ring nggak mungkin. Iya. Karena dia bilang paling banyak itu kalau pasang ring normalnya 3 sampai 4. Oke. Dan saya harus bypass. Dan itu kabar yang mengerikan buat saya. Dan paling mencekam itu fungsi jantung saya 27% Saat itu? saat itu. Kalau pemirsa bisa bayangkan ya, sebagai seorang yang penggiat olahraga, seperti Bang Coki gitu ya, badannya terlihat bugar, tapi ternyata pembuluh darah jantungnya tidak sehat. Nah, harus dilakukan bypass. Bypass ini sesuai dengan namanya, bypass, jalur baru. Jadi diambil nih jalur pembuluh darah baru, kalau Abang diambil di lengan atau Dari di kaki? sini Mbak, dua-dua. Dua-duanya ya. Betul. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang kita kasih lihat ya, seperti ini pemirsa, diambil dari pembuluh darah kaki, lalu
dipasangkan ke bagian jantung, bikin jalur baru. Iya. Tapi jantung itu kan ada di dalam rongga dada, jadi kulit ini harus dibelah. Tulangnya harus dibuka. Lalu barulah bisa dipasang itu pembuluh darah yang baru diambil dari betis, dibikinlah jalur baru. Makanya namanya bypass, jalur baru, pembuluh darah baru, diambil dari betis. Iya. Jadi saya bisa membayangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Bang Coki saat itu. Iya. Oke Bang, tapi itu kan cerita masa lalu ya. Sekarang kita fokus ke depannya apa saja yang perlu Abang upayakan biar tetap sehat. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek. Jadi tensi Bang Coki per hari ini ada di angka 157/72. Ini belum optimal. Dan lalu pemeriksaan berikutnya juga ternyata diketahui asam uratnya tinggi. Karena pada pria sebaiknya di bawah 7. Nah ini pada Bang Coki ada di angka 9,4. Jadi dengan tensi yang tinggi dan asam urat yang tinggi, saran kami Bang, pertama Abang perlu balik lagi ke dokter. Ingat, kontrol ke dokter secara rutin itu wajib. Kalau dokter resepin obat, diikutin anjurannya. Lalu yang ketiga, pola hidup sehatnya tetap harus dijalankan. Nggak cuma olahraga, tapi makan, tidur, kelola stres harus diperbaiki. Lalu yang keempat, Abang perlu melakukan upaya tambahan untuk bantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Abang sudah pernah dengar tentang teknologi laser sebelumnya? Belum ya Bang ya? Nah ini yang saya pakai ini Bang. Nah ini saya setel nih ya, 60 menit. Oke, nyala dia Bang. Ini laser, teknologi laser. Nah, itu perangkat itu, Bang Coki, itu mengeluarkan sinar laser. Nanti desain sinar lasernya itu titiknya menyesuaikan dengan pembuluh darah kita di sini. Iya. Titik akupuntur. Iya, dan aliran darah di sini arteri radialis, di sini arteri ulnaris. Jadi nanti si pembuluh darah ini disinari laser sehingga apa? Pembuluh darah di pergelangan ini nanti ketika terkena sinar laser dia memicu produksi molekul namanya oksida nitrit. Jadi Bang Coki ini pembuluh darah, di dalamnya nih, dinding dalam pembuluh darah ini bisa menghasilkan molekul namanya oksida nitrit sehingga dia bisa membuka melebar. Ya. Kalau tadi kita lihat tensinya Bang Coki 157, ya berarti oksida nitritnya tidak bekerja optimal tuh. Nah, oksida nitrit ini turun bisa karena apa? Pertama usia, di atas 30-an dia mulai turun, ya. Kedua, ada proses penyumbatan pembuluh darah di sekujur tubuh. Jadi kalau misalnya tadi Bang Coki sudah ada penyumbatan di jantung, berarti di ujung kepala sampai ujung kaki mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah, di mana produksi oksida nitrit jadi turun. Nah, dengan kita menggunakan teknologi laser, makanya pembuluh darah ini, pergelangan tangan ini dikondisikan untuk memproduksi oksida nitrit. Nanti oksida nitrit yang diproduksi di pergelangan tangan ini ikut beredar ke seluruh tubuh. Nanti akan membantu menurunkan tekanan darah. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tekanan darah yang normal. Nah, kemudian tetap ya obatnya harus diminum. Nah, kemudian oksida nitrit yang sama, ini akan ikut beredar dalam tubuh kita dan kemudian juga masuk ke dalam sel. Misalnya ke dalam sel jantung. Nah, di dalam sel jantung, itu tiap sel itu ada kompor energi yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini tugasnya memasak makanan. Jadi, oksida nitrit yang diproduksi tadi ikut masuk ke dalam mitokondria. Nanti dalam mitokondria itu misalnya gula. Gulanya itu dibakar jadi energi. Makanya orang yang menggunakan teknologi laser, nanti Bang Coki juga bisa merasakan, pemirsa juga bisa merasakan, badan itu menjadi bugar. Dan pada saat yang bersamaan, berarti kan gula di dalam aliran darah kita kan berkurang ya, tidak berkeliaran seenaknya, terpakai. Risiko penyumbatan pembuluh darah akibat gula darah tinggi kan berkurang. Gula darah turun, kita bisa mendapatkan gula darah kita menjadi lebih mendekati normal. Bang Coki dan pemirsa, saya minta Anda, saya undang Anda untuk pakai teknologi laser sekarang juga. Jadi sederhananya kalau Abang pakai secara rutin, sehari 2 kali, nantinya tensi dan asam uratnya bisa stabil. Kolesterolnya juga terkendali, sehingga kesehatan jantungnya bisa terjaga. Nah, selain pembuluh darah, titik mata laser pada teknologi laser ini disusun menyesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada titik akupuntur PC atau perikardium, ada HT, jantung itu sendiri, dan ada LU atau lungs. Jadi kalau kita pakai secara rutin, pompa jantung ini menjadi lebih efisien, lebih teratur, tensinya jadi lebih terkendali. Makanya prioritaskan kesehatan Anda sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser dan terapkan pola hidup sehat sekarang juga. Jangan menunda-nunda.
Jadikan ini sebagai pola hidup Anda atau bagian dari pola hidup sehat Anda. Karena lebih baik mencegah, ya nggak Bang? Daripada mengobati. Kita prioritaskan ya, punya alat kesehatan aku laser agar Anda sekeluarga bisa lebih sehat pemirsa. Aku laser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah, termasuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan aku laser hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung nih, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini pemirsa, agar Bapak dan Ibu tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Jadi Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung ya, dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat pemirsa, fasilitas ini hanya ada di Gogomall. Karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat, segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami ada solusi sehat untuk Anda pemirsa. Kadar kolesterol jahat terkendali, serangan jantung berulang pun bisa terhindari. Seperti apa solusinya? Silakan Mbak Preti. Siap Mas Adit, jadi ada salah satu parameter kesehatan yang sangat perlu diperhatikan, terutama untuk pasien yang mengalami serangan jantung. Jawabannya adalah kadar kolesterol jahat, atau dalam istilah medis kita sebut dengan kolesterol LDL. Nah, anjuran atau rekomendasi terbaru untuk orang yang pernah mengalami serangan jantung sebaiknya kadar kolesterol jahat di bawah 70 mg per desiliter. Dengan mempertahankan kadar kolesterol jahat di bawah 70, maka resiko serangan jantung berulang ini bisa dicegah hingga 50% pemirsa. Caranya adalah pertama, terapkan pola hidup sehat. Lalu yang kedua, hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi. Yang ketiga, cukupi tidur 7 hingga 8 jam di malam hari. Dan yang terakhir, Anda bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser. Dengan menggunakan teknologi laser sehari 2 kali, maka proses pembakaran kolesterol menjadi lebih optimal sehingga kadarnya bisa ditekan dan resiko serangan jantung bisa dihindari. Terima kasih penjelasan solusinya Mbak Preti. Kita lanjut lagi ngobrol sama Bang Coki nih ya. Nih pemirsa pasti kepo nih, Bang Coki rajin olahraga, tapi kok masih bisa kena serangan jantung? Bahkan Bang, sering terjadi nih Bang ya. Serangan jantung di lapangan badminton, di lapangan padel. Usianya masih relatif muda Bang, 20-an. Dan tidak tertolong. Menurut Bang Coki ini ada penyebab tertentu nggak nih bisa sampai terjadi sumbatan di 11 titik di pembuluh darah jantung. Dan harus bebas. Apa aja kira-kira tuh Bang? Dokter tuh bilang, nggak ada jaminan, jangan langsung besar kepala. Mentang-mentang udah 10 tahun, nggak ini, nggak itu, nggak itu, nggak ini. Tapi sebelumnya rusak. Nah, sekarang kita pengen tahu yang sebelumnya yang rusak itu seperti apa? Ya kan saya ngerokok tuh dari ini Mbak, dari umur kecil. Dari umur berapa boleh tahu? Usia sekolah lah Bang. SD lah. Sampai umur 40 tahun. 40. Berarti 28 tahun, 30 Begadang. tahun lah. Begadang, berapa tahun tuh Pak? Dari kerja Ya, wartawan. saya nikah 40 ya. Ya, umur habis kuliah umur 25 kerja, apalagi kita jurnalis kan. Deadline. Nah, Makan nggak teratur. 15 stres sampai juga 40. pasti kan? Stres. 15 sampai 40. Maaf kata makan serampangan aja gitu. Oke. Berarti 15 tahun makan serampangan, tidurnya kurang, sering begadang, ada deadline stresnya nggak bisa dikelola dengan baik. Merokok. Dan merokok. Rokok. Dan itu tadi yang menarik. Setelah saya berhenti, lingkungan saya nggak mendukung saya. Berarti proses oksidasi berjalan terus. Itu dia. Sementara antioksidan nggak dipikirin. Nah. Air putih kurang.
tidur masih kurang. Terus bingung, karena hikmatnya belum dapat. Betul. Untung hari ini dapat. Pertanyaan saya cuma satu Mbak Mas. Apa tuh? Apakah orang-orang saya sama katakanlah geng-geng saya ini yang suka aktif olahraga, seberapa penting sih pakai ini gitu loh, Loh, penting. dibandingkan orang awam tadi? Nah, tadi- Sama-sama penting. tadi- Nah begini Bang, Abang masih terjebak dalam overconfidence yang Abang alami berarti. Abang masih merasa Abang karena sudah olahraga jadi seolah-olah tidak memerlukan yang lain. Padahal tidak demikian Bang. Namanya pola hidup sehat itu ada 4 pilar. Olahraga, makan, tidur, sama stres. Bukan berarti kalau Anda sudah rajin olahraga, Anda terbebas dari penyakit apapun. Gini, Tidak seperti orang demikian. olahraga masih makan yang kurang sehat nggak? Masih makan gorengan nggak? Masih, Berarti ada pengentalan darah. masih Nah, Terus butuh laser nggak untuk bantu itu? betul. Nah, itu. itu kan dipakainya seperti jam terbalik. Tapi untuk terapi tujuannya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang berbentuk jam tangan seperti terbalik, harapannya adalah kita bisa memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang lebih baik. Tipnya itu berapa seminggu kan? Nah, Nah, ini. setiap hari sehari 2 kali. Tapi bukan berarti dipakai terus menerus. Jadi nanti Abang pakai bisa ajak istri pakai. Ya, satu alat manfaatnya bisa untuk satu rumah. Betul. Dipakainya durasinya 15 menit sampai 1 jam. Setiap Iya. hari? Setiap hari, hari. Bang. Terserah pagi, siang. Enggak. Disarankan pagi dan malam, Malam hari. hari. Ini bisa menjadi aksi pencegahan juga. Dan Abang perlu paham bahwa pembuluh darah ini terkoneksi satu dengan yang lainnya. Betul ya Bang ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada penyempitan di pembuluh darah jantung, jangan sampai ada penyempitan juga di pembuluh darah otak yang bisa memicu serangan komplikasi lain. Makanya teknologi laser ini didesain ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Jadi yang dikeluarkan adalah sama-sama sinar laser tapi dipakai di dalam rongga hidung. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, sinusitis. Jadi saya rasa ya Bang ya, Abang harusnya sudah semakin paham bahwa Abang itu membutuhkan teknologi laser. Jadi apalah gunanya kalau mendengar tapi tanpa aksi nyata. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Pemirsa, satu lagi tambahan, pada teknologi laser yang baru, ada perangkat tambahan namanya teknologi NMES. Ini membantu orang untuk yang kurang aktif dalam bergerak. NMES ini adalah singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia merangsang fungsi kerja otot, membuat otot itu berkontraksi. Pada penderita stroke, dia membantu menstimulasi otot ya dan juga syaraf sehingga apa? Otak itu merasa ada bagian yang masih aktif dan masih bisa fungsional. Kemudian juga membantu agar otot itu seperti terlatih. Ya, jadi apa otot itu bisa selalu dalam kondisi siaga. Pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan kesehatan dan kebugaran, tentu caranya menjalankan pola hidup sehat, konsumsi obat yang memang diresepkan dokter Anda, dan upayakan menggunakan teknologi laser untuk mendukung apa yang sedang Anda upayakan. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Dari Bang Coki sendiri, dari perbincangan kita, apa yang Abang dapatkan? Ya, saya mendapatkan bahwa pengalaman itu, sepahit apapun itu warning lah ya, bahwa kita harus lebih sehat lagi, jangan takut untuk berolahraga. Ditambah tadi keterangan dari Mas dan Mbak bahwa kesehatan di zaman sekarang itu perlu tambahan teknologi. Menurut Bang Coki siap lah ya take action ya? Siap. Siap. Jadi intinya Bang Coki ini sudah siap take action dan mengupayakan agar satu keluarga, bukan hanya Abang, bisa hidup lebih sehat berbarengan dengan rutin menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran berharga sekali buat kita semua ya, bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Untuk itu, ayolah segera gunakan aku laser dari Gogomall ini ya. Pelayanan Gogomall berskala internasional pemirsa, telah tersertifikasi ISO 9001 dan sudah meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta bank nasional lainnya. Ingat nih, kalau dihitung-hitung nih pemirsa ya,
Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomol sudah memberikan kemudahan cicilan agar Bapak dan Ibu tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Akulaser ini. Anda juga bisa mendapatkan Akulaser secara langsung dengan berkunjung ke kafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ini hanya ada di Gogomol ya, karena Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi tentu harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan Akulaser. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy episode hari ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.